Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Seluruh siswa MAN 1 Banyumas yang saya cintai, saya banggakan, wabil khusus siswa kelas 10 yang berjumlah 465 siswa, seluruh panitia masa ta'aruf siswa MAN 1 Banyumas yang saya hormati, termasuk tim teknis. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ini Allah mempertemukan kita pada suatu waktu, pada satu hari di mana tanggal 12 Juli ini adalah merupakan titik awal siswa seluruh Indonesia belajar memasuki tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun 2021-2022. Semoga di tahun 2021 ini kita akan lebih baik dalam segala hal. Lebih-lebih karena doa dan ikhtiar kita, bencana COVID-19 yang melanda Indonesia ini akan segera berakhir. Lenyap dari bumi Indonesia sebagaimana judul sebuah film, badai pasti berlalu. Tadi saya singgung mengapa kok bencana. Ini karena menurut pemikiran saya, wabah COVID-19 ini berdampak di semua aspek kehidupan. Di bidang ekonomi tentunya kita melihat beberapa ribu para pekerja di bidang ekonomi, baik itu dari pedagang kaki lima, pedagang asongan, bahkan saya pernah menghitung kantin di sekolah se-Indonesia itu ada berapa ratus ribu yang terpaksa harus tutup karena pembelajaran siswa yang dilaksanakan dari jarak yang jauh. Di bidang transportasi kita melihat para pekerja transportasi juga terimbas. Dan di segala hal kita merasakan itu semuanya. Namun saya punya keyakinan bahwa setiap masa akan berganti dengan masa yang lain. Artinya ketika sekarang bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada suatu bencana nasional, maka pada saatnya bencana itu akan hilang, akan sirna dari bumi Indonesia, sehingga kita akan memasuki kehidupan yang lebih normal lagi. Selanjutnya tidak lupa sholawat serta salam nantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul akhir kelak, karena beliaulah, atas beliaulah kita berubah dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang lebih terang benderang. Selanjutnya saya tujukan khusus kepada siswa kelas 10. Mulai hari ini kalian resmi menjadi siswa MAN 1 Banyumas yang nanti akan tertulis di rapot, mulai bersekolah di madrasah ini 12 Juli 2021.
seperti halnya tercantum dalam kalender pendidikan, maka setiap mengawali tahun pelajaran baru, siswa baru akan diberi program yang dikenal dengan masa ta'aruf siswa madrasah, matsama. Itu. Artinya pada awal-awal ini siswa baru dikenalkan dengan dunia madrasah yang mungkin sebelumnya tidak diketahui. Untuk itu mohon diperhatikan yang pertama, madrasah aliyah adalah sekolah menengah umum bercirikan agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Oke, dicatat ini anak-anak. Sekolah menengah umum bercirikan agama Islam di bawah naungan di lingkungan Kementerian Agama. Sehingga kalau tadi dikatakan sebagai sekolah menengah umum bercirikan Islam, maka segala sesuatu aturan tata tertib yang ada di Madrasah Aliyah Negeri ini adalah berdasarkan syariat Islam. Maka siswa putri wajib hukumnya memakai jilbab dan ini bukan pemaksaan. Ya. Siswa putri wajib memakai jilbab sesuai dengan ketentuan. Karena apa? Madrasah Aliyah adalah sekolah menengah umum bercirikan agama Islam. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah diantaranya untuk mapel umum, karena tadi saya sebutkan sebagai sekolah menengah umum, sama persis dengan mapel umum yang ada di SMA. Ciri khas Islamnya tertuang dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang di dalamnya mencakup yang pertama ada mapel Al-Quran Hadis 2 jam pelajaran, ada mapel akidah akhlak, ada mapel fikih, ada mapel SKI. Kemudian sebagai mapel pendukung adalah bahasa Arab. Inilah yang menandakan bercirikan agama Islam. Berbeda dengan SMA, SMA mapel agamanya satu minggu hanya 2 jam. Tapi kalau di Madrasah Aliyah per minggunya mapel agama ada 7 jam. Itu. Kemudian di Madrasah Aliyah ini juga dibuka program keagamaan. Ada 2 rombel. Dalam program keagamaan terdapat ciri mapel-mapel lain yang khusus dibandingkan dengan program yang lain. Ya, ada ilmu kalam, ada hadis ilmu hadis dan seterusnya. Para siswa kelas 10 khususnya yang berbahagia, perkenalan berikutnya kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas adalah ta'arufnya kalian terhadap lingkungan madrasah. Semestinya seandainya tidak dalam kondisi PPKM darurat, kalian akan dihadirkan ke madrasah untuk lihat, ini loh madrasah saya, ini ruang belajar saya, ini bapak ibu guru saya. Semestinya seperti itu. Namun karena aturan pemerintah belum mengizinkan kita untuk bertatap muka, maka pelaksanaan kegiatan matsama, ta'aruf terhadap situasi madrasah masih dilaksanakan dengan cara daring. Itu. Selanjutnya untuk siswa kelas 11 dan kelas 12. Mulai hari ini kalian juga harus sudah mulai berkomunikasi dengan wali kelas, yang nanti wali kelas akan membimbing perwalian, menyusun kepengurusan kelas, kemudian nanti akan bareng-bareng nyimak jadwal pelajaran, kemudian setelah itu nanti akan mengikuti KKBM
saya upayakan mulai besok siswa kelas 11-12 sudah memulai kegiatan KBM dengan sistem daring. Insya Allah ibu, bapak, guru kalian sudah siap semuanya. Kemudian bagaimana dengan kelanjutan siswa kelas 10? Masa taruh siswa berlangsung selama 3 hari. Maka setelah hari keempat nanti, hari Kamis, seluruh siswa kelas 10 ditambah 11, kelas 12, full sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum darurat. Ya. Jadwal dan waktu tatap muka jarak jauhnya ini nanti akan diatur oleh madrasah. Sehingga saya harapkan seluruh siswa untuk nyimak. Ya. Kemudian bagaimana dengan materi? Ya, Koperasi Siswa sudah menyiapkan modul LKS, itu bisa untuk sedikit membantu kalian. Namun tetap walaupun kalian memiliki LKS tetap harus menyimak. Ya, penjelasan dari Bapak Ibu guru baik melalui media elektronik secara umum, daring, atau mungkin juga konsultasi secara individu. Insya Allah Ibu Bapak Guru MAN 1 Banyumas siap menerima konsultasi secara jalur pribadi. Ya, jadi konsultasi secara jalur pribadi. Sehingga nanti ketika PPKM darurat sudah selesai, siswa boleh berangkat ke madrasah, insya Allah nanti akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian pesan untuk seluruh siswa MAN 1 Banyumas. Yang pertama, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah maka jaga 5M. Ya, senantiasa memakai masker. Mohon maaf saya ini enggak memakai, tapi nanti setelah berbicara saya akan pakai lagi. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, lebih-lebih setelah aktivitas atau minimal memakai hand sanitizer. Gitu. Kemudian mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini juga harus senantiasa dilaksanakan. Bila tidak perlu, tidak harus ke luar rumah. Sekarang kebutuhan manusia bisa diperoleh melalui HP untuk memanggil apa yang diinginkan. Gitu. Maka tolong kelima hal itu dijaga, namun juga perlu imun tambahan. Yaitu memakan makanan yang bisa menambah imun, vitamin dan sebagainya, dan juga tidak lupa. Sebagai insan yang beriman, kita wajib hukumnya untuk berikhtiar secara batiniah. Memohon pertolongan kepada Allah agar corona segera lenyap dari bumi Indonesia. Ini yang penting, memohon pertolongan. Karena apa? Semua umat Islam meyakini ketika Allah menurunkan penyakit, saya yakin semuanya sepakat. Corona diturunkan oleh Allah untuk menguji keimanan seorang. Maka Allah sendirilah yang akan menurunkan penangkalnya. Bukan vaksinnya, bukan apanya, tapi Allah nanti yang akan menurunkan obatnya. Ya, vaksin itu ikhtiar lahiriah, tapi kalau Allah belum menghendaki tidak bakalan. Ternyata masih juga kita melihat orang yang sudah divaksin juga terpapar ada. Itu. Maka yang paling penting kita memohon pertolongan kepada Allah di samping ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniahnya. Memohon pertolongan kepada Allah agar kita segera dijauhkan dari, bahkan dihilangkan dari wabah COVID-19 ini. Akhirnya dengan memohon ridha Allah, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas
secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada semua kru yang bertugas sehingga bisa terselenggaranya acara ini. Demikian aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.